gokil sih. Travel dari Surabaya ke Solo harganya 80.000 dapat unit semewah ini loh. Halo semua, selamat pagi dari Surabaya. Hari ini kita akan melakukan perjalanan sesuai dengan thumbnail judul. Kita akan nyobain salah satu pendatang baru asal Jawa Tengah, yaitu Semeru, teman-teman. Singkat cerita, untuk kemarin Semeru ini buka rute dari Surabaya ke Solo, teman-teman, untuk segmen travelnya. Setelah sekian lama dia buka rute di Jawa Tengahan, kemudian ekspansi dengan menggunakan bus ke Kota Malang. Nah, sekarang dia buka rute lagi ke Surabaya dari arah Solo, teman-teman. Untuk unitnya sudah ada di bagian belakang ini. Kita akan mendapatkan unit HiS Premium. Tidak banyak yang tahu bahwa PO Semeru bukanlah pemain lama di dunia bus akap. Perjalanan mereka dimulai dari layanan travel dan pariwisata yang saat itu berpusat di Jawa Tengah. Pelan tapi pasti, Semeru terus tumbuh sampai akhirnya berani melangkah lebih jauh. Langkah besar itu terjadi ketika Semeru masuk ke jalur panas di Indonesia, yaitu dari Malang hingga ke Jakarta. Bukan dengan bus biasa, melainkan bus double decker dengan fasilitas full sleeper yang kala itu menarik perhatian khususnya bagi pecinta transportasi. Dan sekarang Semeru kembali membuat gebrakan baru dengan membuka rute dari Surabaya hingga ke Solo untuk segmen travelnya. Dan di rute ini nantinya akan ada dua kelas layanan, dari yang reguler sampai dengan eksekutif. Lantas, berapa untuk tarifnya dan gimana kira-kira untuk servis yang diberikan oleh Semeru ini? Jawabannya ada di video berikut ini. Oke, selamat pagi menjelang siang dari Surabaya. Jadi hari ini kita akan menuju ke Solo, nyobain salah satu pemain baru di rutenya untuk segmen travel ya, yaitu Semeru, teman-teman. Nah, untuk letak dari kantornya yang di Ahmad Yani, kalian bisa cek di Google Maps, itu sudah ada, teman-teman. Untuk lokasi tepatnya tuh di samping Gunung Harta. Ini Gunung Harta yang merah kayaknya. Terus di sepanjang jalan ini tuh banyak sekali perwakilan-perwakilan travel seperti City Trans, 27. Terus di sana tadi juga ada Damri, dan di sebelahnya Semeru tuh ada Daitrans sama City Trans, teman-teman. Nah, untuk yang merah ini Daitrans, dia tuh tergolong pemain senior ya untuk segmen travel dari Surabaya ke Solo, teman-teman. Nah, kemarin tuh aku dapat harga promo 80.000 naik travel dengan unit premium seperti ini. Wah, ini sangat-sangat menarik ya. Dengan harga 80.000 dapat unit premium. Dimana kalau premium ini segmennya di atas HiS komuter, teman-teman. Nah, nanti kita akan coba sama-sama dan kita akan rasakan kenyamanannya, apakah lebih nyaman dari komuter atau tidak. Nah, kalian simak aja untuk video berikut ini. Oke, teman-teman, saatnya kita masuk dan melihat untuk interior dari Semeru Shuttle HiS Premium ini. Koi. Luar biasa. Dia pakai seat bus loh, teman-teman. Wah, gokil. Ini untuk jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 penumpang sama satu di sini. Nanti kita duduk di sini, teman-teman, untuk perjalanan dari Surabaya ke Solo.
Wow, ini gokil sih. Travel dari Surabaya ke Solo harganya 80.000 dapat unit semewah ini loh. Ini impresi pertamaku naik shuttle HiS Premio. Gokil sih. Daripada komuter ini tuh lebih luas, teman-teman. Nah, terus menariknya lagi, shuttle Semeru ini dia pakai seat ala bus malam seperti pada umumnya. Wah, ini sih enak banget, teman-teman. Terus kemudian untuk jarak legroomnya itu juga sangat luas. Apalagi isinya cuman sekitar 9 orang. Oke, jadi untuk harga ya, ngomongin harga Semeru ini. Jadi untuk unit yang kita naikin, yang warna coklat ini sama yang putih belakang tadi itu beda, teman-teman. Nah, yang belakang itu dia pakai seat reguler seperti HiS pada umumnya ya. Kurang lebih 13 sampai 14 penumpang. Nah, kalau yang premium depannya ini dia pakai seat ala-ala bus malam seperti itu, teman-teman. Untuk seatnya dia pakai seat buatan Hairimba Kencana, jadi nggak usah diragukan lagi untuk tingkat kenyamanannya, teman-teman. Ini nyaman banget. Terus untuk perbedaan yang kedua, kalau tak lihat itu seatnya yang depan ini sama belakang itu untuk gedenya sih sama, teman-teman. Cuman enaknya yang di bagian depan sini tuh bisa lihat view lebih baik. Terus untuk armrestnya, dia tuh tipenya tipe armrest seperti ini. Ada colokannya itu di bawah, ada USB juga. Terus ini pengamannya, sabuk pengaman. Dan ini seatnya warna hitam dop, teman-teman. Ada logonya Semeru warna kuning dengan stripping khasnya. Kalau yang belakang ini kan cuman beda ininya doang sih, gitu. Nah, untuk yang belakang konfigurasinya 21 di tengah sini dan di belakang sendiri itu 3 baris, teman-teman. Nah, untuk harganya yang depan ini kurang lebih sekitar 200 ribuan. Nah, untuk yang sini infonya sih 125.000 atau 160 lah. Oke sih, untuk harga segitu dapat fasilitas sebagus ini. Nah, untuk yang depan kayaknya sih sama, teman-teman. Cuman kalau travel seperti ini tuh aku saranin pilih yang di bagian sini karena jelas lebih enak daripada di depan. Coba nanti kita coba di kursi sini ya. Dan di dalam ini ada AC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 lubang AC dan sudah dilengkapi dengan palu pemecah kaca, teman-teman. Wah, ini sangat luas sih. Kita coba di bagian sini ya. Nah, ini untuk seat yang satu lebih enak, teman-teman. Lebih luas. Wah, luas banget sih ini, gokil. Terus di sini coba kita. Nah, ini juga masih luas loh. Untuk tinggi yang kurang lebih sekitar 175 cm. Enak banget, teman-teman. Gokil. Terus seperti halnya seat high, ini ada cup holder di sini. Tuh ada cup holder, terus ada pegangannya. Ada tempat untuk naruh barang. Terus ada USB charger di setiap belakang kursi, teman-teman. Luar biasa. Enak sih. Ini kalau ditambah leg rest enak lagi, teman-teman. Cuman biasanya kalau yang dikasih leg rest gitu lebih mahal tiketnya. Jadi seperti ini pun sudah cukup oke sih. Nah, kalau kalian berangkat dari Malang dan pengen nyobain Semeru ini, kalian bisa akses dengan bus AKDP. Tarifnya kurang lebih sekitar 20.000 sampai dengan Terminal Bungurasi. Terus dari Terminal Bungurasi kalian bisa naik bus Trans Surabaya Bus, teman-teman. Turunnya di halte Siwalan Kerto. Nah, dari situ ke agennya Semeru kurang lebih sekitar 100 hingga 200 meter. Oke, tadi barusan aku sudah nyobain untuk rebah dari kursi ini, teman-teman, dan itu enak sekali asli. Dan rebahnya tuh ya seperti ala-ala bus malam, teman-teman, mirip lah.
Cuman kalau kalian rebahin secara pol ya, takutnya penumpang di belakang itu terganggu teman-teman. Jadi ya kalian gunakan fasilitas reclining seatnya ini sebijaknya gitu. Jadi untuk kalian yang pengen pesen Semeru Shuttle dari Surabaya ke Solo ya Mbak ya. Ini sebelumnya Mbak siapa nih Mbak? Dengan Mbak Amanda. Mbak Amanda. Mbak Amanda, kalau mau pesan via nomor HP itu bisa nggak sih? Untuk nomornya berapa nih Mbak? Bisa menghubungi nomor 0851 866 7261. Berarti sehari nanti rencana ada berapa jam keberangkatan nih untuk Semeru? Di setiap jam dari jam 5, jam 8, jam 12, jam 10, jam 12, jam 2, jam 4, jam 6 sampai jam 8 terakhir. Oke, siap. Jadi kalau kalian nggak mau ribet pesen di aplikasinya Semeru bisa ke Mbak ini. Ya, bisa pilih aja. Ya, kasih Mbak ya. Atau kalau kalian beruntung bisa dapat unit yang seperti ini. Ini enak banget sih. Apalagi tuh hari ini dia promo ya, 80.000 dapat seat seperti ini. Gokil. Gak nyangka sih aku. Terus untuk di bagian depan, coba kita masuk ya. Nah, di bagian depan ini untuk pijakannya lebih enak teman-teman daripada high-S komuter yang biasa kita langsung masuk gini ya. Nah, kalau yang premium ini tuh dia ada pijakannya tuh di sini. Jadi kita naik, seret, nah enak. Seperti inilah untuk visibilitas penumpang di bagian paling depan. Terus di depan sendiri ini ada AC, ada cup holder juga. Terus di sini ada tombol-tombolnya, ada layarnya juga khas dari Toyota ya, ini bawaan. Setirnya seperti itu teman-teman. Gimana ya? Enak sih, cuman kursinya masih empuk yang belakang. Sekitar pukul 10:40 ini kita dipersilakan untuk masuk dan si Semeru diberangkatkan dari kantornya yang berada di Jalan Ahmad Yani. Nah, sebenarnya Semeru ini punya beberapa titik penjemputan hingga ke tengah kota Surabaya. Tetapi karena hari ini hanya sekitar 4 penumpang saja yang reservasi, akhirnya kita langsung cus menuju ke tol Trans Jawa, teman-teman. Untuk waktu tempuh dari Surabaya ke Solo kurang lebih sekitar 3-4 jam, dan infonya Semeru ini akan melakukan istirahat 1 kali, bukan servis makan ya, melainkan istirahat di rest area gitu. Siapa nih Mas? Salah. Halo Mas. Wah, gokil. Mas siapa nih? Widodo. Mas Widodo. Asalnya? Kudus. Oh, Kudus. Semoga lancar ya Mas. Siap, amin. Ini feel pertama naik premium ya. First impressionku enak banget teman-teman. Untuk bantingannya tuh dia lebih anteng daripada komuter high-S yang reguler gitu. Ini di depan ada AC, AC-nya dingin banget. Ada cup holder juga di sini. Terus ini untuk tombol-tombol kaca seperti ini, nggak fungsi sih. Apalagi kalau siang hari ini kan panas. Nah, ini ada USB-nya nih di sini. Kalian bisa ngecas sama Mas Widodo. Untuk legroomnya oke sih. Ini bisa dimundurin tadi. Los, mantap.
Satu hal poin plus yang kalian dapatkan ketika naik travel seperti ini. Jadi travel seperti ini tuh kan nggak ada toiletnya ya di dalam. Jadi kalian bisa request ke driver atau ke kru yang bertugas ketika sudah kebelet. Jadi jangan sampai ditahan ya, pasti diambilin kok ke rest area terdekat gitu. Jadi nggak harus di rest area tertentu yang sudah ditentukan, tapi kalian bisa request sendiri teman-teman. Nah, ini kita ketemu dengan pemain jauh ini, lintas pulau. Bus Putra Remaja, kalau nggak salah ini relasi dari Blitar ke arah Sumatera, teman-teman. Wah, dia pakai unit terbaru loh. Wih. Oh, gila. Jam 12 saat ini kita lagi ada di rest area kilometer berapa tadi aku lupa. Untuk ke toilet teman-teman. Jadi kalau kalian naik shuttle seperti ini tuh bisa ngomong ke drivernya, misalkan kebelet kencing atau kebelet berak tuh bisa konfirmasi lah. Nah, untuk unitnya seperti ini, dia berbeda dengan yang tadi ya. Jadi Semeru ini saat ini punya, untuk hari ini dia jalan sekitar 2 armada. Dan untuk yang warna krem kecoklatan ini dia jalan jam 10.40 teman-teman. Itu yang pakai seatnya eksekutif bus malam. Nah, untuk yang belakangnya tadi yang berangkat jam 12, dia tuh pakai kursi yang regulernya high S seperti pada umumnya. Enak sih, aku pertama kali naik high S yang premium dan feel-nya enak banget, bantingannya enak, terus nggak limbung juga, AC juga dingin, oke lah pokoknya. Ke arah Madiun teman-teman. Ya mungkin 2 jam lagi lah kita akan sampai di Solo. Oh iya, ini Eka mas. Utara? Iya, Eka di sini 575. Panas banget. Percayalah padaku 12:30. Oh, ini apa? Oh, Tenggalek City. Oke teman-teman, ini jam 5 sorry ngantuk. Ini sekitar pukul 12:30 siang. Perjalanan kita sudah sampai di Ngawi. Ini di rest area 575B ya kalau nggak salah. Nah, untuk si Semeru Shuttle, dia ini kalau dari arah Surabaya ada 1 kali istirahat, tapi hanya istirahat ya, nggak dapat snack atau servis makan seperti layaknya bus pada umumnya. Nah, kalau ngomongin unit yang kita naiki sebenarnya sudah cukup oke, teman-teman. Dengan harga hari ini ya, harganya 80.000 naik shuttle dengan seat ala bus malam, luar biasa sih. Nah, nanti PR-nya tuh kira-kira berapa ya untuk tarifnya si Semeru yang kelas eksekutif seperti ini. Nanti tuh dia ada 2 kelas kayaknya, yang reguler yang pakai seat bawaannya high ace yang premium, dan satunya lagi yang kita naiki saat ini dengan seat ala bus malam seperti itu teman-teman.
Nah, infonya sih untuk seat yang di bagian paling 3 ke belakang itu kisaran 125 sampai 150 lah. Nah, untuk yang 2 baris di belakang supir atau driver itu sekitar 200 ribuan, teman-teman. Kalau tak lihat dan tak amati, fasilitas di harga yang 200 ribu itu hampir sama dengan yang belakangnya, teman-teman. Jadi menurutku ya, saranku mending ditambah kayak leg rest atau snack. Nah gitu, biar kesannya tuh lebih eksklusif. Karena di tarif 200 ribu itu harusnya sudah dapat fasilitas yang berbeda dengan kelas-kelas di belakangnya. Seperti itu, teman-teman. Di daerah Ngawi suhunya sekitar 27 derajatan lah. Oke, ini aku pindah di dalam karena di luar panas banget. Dan untuk seat di bagian depan ini bisa direbahin, ternyata enak. Wah, enak banget sih. Ini di belakang kalau nggak ada orang kita rebahin gini, enak banget, teman-teman. Nggak kalah sama yang di bagian seat eksekutifnya. Berikut adalah jadwal keberangkatan dan juga info tarif yang dimiliki oleh Semeru Shuttle ini dari Surabaya hingga ke Solo. Sebenarnya untuk Semeru ini di lintasan Surabaya ke Solo dia ini main di tarif yang murah ya kalau tak lihat-lihat. Cuman saranku untuk yang tarif 200 ribuannya bisa ditambahkan air mineral dan beberapa snack ya. Jadi penumpang itu bisa merasa lebih eksklusif gitu. Dan seperti itulah tadi kisah perjalananku dari Surabaya ke Solo nyobain pemain baru di segmen travel yaitu Semeru Trans. Menurutku dengan harga segitu ya cukup worth it sih. Apalagi travel ini kan jadwalnya banyak ya dan bisa ambil penumpang di Bandara Juanda, teman-teman. Jadi kalau dibandingkan dengan bus di lintasan ini sebenarnya tinggal kembali ke pribadi masing-masing. Kalau kalian cari yang murah dengan waktu tempuh yang nggak jauh beda, bus masih menjadi solusinya. Nah, kalau kalian cari yang lebih private dengan penumpang yang lebih sedikit dan keberangkatan yang cukup banyak, shuttle ini masih menjadi pilihan yang terbaik, apalagi bagi kalian yang enggan untuk datang ke terminal. Jaraknya lo deket banget deh. Oh, oke. Ngemplak. Gak bisa. Kok bisa? Ini DVD Malang ya? Malang, Mas. Oh iya, sama yang Malang. Macam. Mendung juga sama. Sebenarnya dipikir-pikir Solo ya nggak kalah sama Jogja loh. Iya. Hampir mirip lah. Tapi kulinernya mahal nggak sih, Mas? Aku Lumayan, Mas. kayaknya semua daerah sama sih, nggak ada yang katanya katanya Jogja paling murah ya, sama wae ternyata. Aslinya sama. Jogja paling Kecuali murah. kita makan di kayak kafe-kafe itu ketuanya jelas harganya beda. Sekedar makan di warung-warung podo ae. Iya, podo ae, Mas. Di Malang yo podo ae. Aku yo sering Mas pernah pas di Malang, Surabaya itu tangannya ya warung-warung biasa, Lamongan, warung biasa ya sebenarnya podo ae. Harganya kayak podo kayak. Cuma kita kalah telat rasa. Oh iya sih ya.
Tapi terkenalnya di Solo. Aneh jadi ngomong. Jadi orang-orang itu tanya, orang mana? Orang Solo. Padahal dia orang Sragen. Orang Solo wong Boyolali. Kesenjangan wilayah. Kenapa dia agak apa ya caranya ya ngomong kayak kota asalnya kan. Nah, ini kita di Purwosari ya mas? Sana kiri jalan ya? Ya, stasiun Purwosari. Ini lurus ke Jalan Slamet Riyadi. Yang kayak Malioboro itu di mana mas? Ada kan deket Slamet Riyadi itu? Masih pucuk sana gitu ya? Purwosari deket sih, tinggal jalan dikit. Sempit banget jalannya. Ini jalan apa nih mas? Masih rames. Oh, ada deket hotel juga, teman-teman. Joglo Semar di sini. Parkir sini, depan sini no berarti. Nggak sampai sana no? Nanti masa jalan-jalan aja. Mau tak situ nggak bisa, itu ada bencana. Iya. Iya, saya kesana terpaksa. Oh lah, ada pelangnya kuning itu nggak bisa masuk. Joglo Kencana. Mas. Oke, siap. Catat ya. Ketemu lagi. Asik mas. Oke teman-teman, jam 10.40 ini pas 10.40. Jam 1.40. Jadi 3 jam kita perjalanan dari Surabaya ke Solo. Oke, thank you untuk Semeru. Dan aku mau lihat untuk agennya kantor Semeru itu di mana sih? Oh, ini ada jualan makanan teman-teman, banyak. Ada cilok, cilok menarik sih. Oh, ini Semeru. Dari sini nggak tahu dia parkir di mana dia. Dia tuh nggak bisa masuk teman-teman karena di jalan ini tuh ada pelang kuning, jadi nggak cukup si ininya. Teman-teman, ini jam 13.40, pas 3 jam kita sudah sampai di Solo di Jalan Slamet Riyadi. Jadi aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah nonton videoku dari awal hingga akhir, dan aku ucapkan juga terima kasih untuk Semeru, dan semoga rute barunya ini bisa berkembang. Oke, jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Bye. Mas, salaman lagi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Oke. Oke mas ya. Oh, ini ada Semeru lagi yang sudah di stiker teman-teman. Oke, kita jalan ke stasiun Purwosari. Terima kasih pada teman-teman yang telah mengikuti videoku hingga selesai. Dan jangan lupa tinggalkan like, komen, serta subscribe ke channel Adam Bintara agar tak ketinggalan video-video terbaru dan menarik lainnya. Sekian, terima kasih.